Mas Rohim pernah membooking mereka itu dengan harga berapa? Variatif Pak, ada mulai 500 hingga 1.600.000. Banyak akun yang menawarkan jasa prostitusi online ya, jasa jual daging gitulah. Ada yang 20, yang pertama itu 20 tahun. Masih mahasiswa. Oh, masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Saya pernah cek ombak Pak, di media sosial yang lain. Itu ditipu malah. Selamat siang pemirsa Radar Kudus TV yang kami cintai. Sekarang saya bersama Mas Abdur Rohim. Selamat siang Mas Abdur Rohim. Siang Pak Bagi. Nah, Mas Abdur Rohim ini wartawan Jawa Pos Radar Kudus yang sudah senior, malang melintang di dunia kewartawanan. Jabatannya sekarang adalah redaktur, yang berarti dia memimpin para wartawan, merangkap juga menjadi kepala biro di Pati. Nah, selama menjabat ini, Mas Abdur Rohim juga masih terjun ke lapangan, tentu saja yang berat-berat. Dan beberapa waktu yang lalu, Mas Abdur Rohim ini melakukan investigasi. Ya Mas Rohim, banyak investigasi yang sudah dilakukan oleh Mas Rohim. Salah satu diantaranya adalah menginvestigasi praktek prostitusi online yang terkenal di masyarakat itu Open BO. Open BO itu bisa disebut expo juga, jadi menawarkan diri secara online. Mas Rohim, selama melakukan investigasi itu, apakah Anda betul-betul menemukan wanita-wanita yang berpraktek prostitusi secara online lewat media sosial itu? Betul Pak. Kita melakukan penelusuran melalui media sosial. Kita coba menghubungi via direct message. Ya, mereka merespons, terus ada transaksi dan kemudian eksekusi gitu. Jadi Mas Rohim ini sampai melakukan transaksi segala ya? Iya dong Pak. Masa kita enggak, kita kan beneran, kita wartawan beneran. Kita melakukan transaksi ya beneran. Jadi sampai ketemu orangnya ya? Betul sekali. Mas Rohim pernah membooking mereka itu dengan harga berapa? Variatif Pak. Ada mulai 500 hingga 1.600.000. Itu untuk kategori seperti apa Mas? Itu 1 jam loh Pak. 1 jam ya? Ya. Kalau 2 jam ya pasti kena cas 2 kali lipat. Gitu. Iya. Ya. Terus kemudian kategorinya itu short time Pak. Short time. Jadi mereka ada menawarkan short time, ada juga durasi waktu yang long time. Long time itu biasanya 3 hingga 6 jam. Gitu. Ya. Mas, bisa diceritakan kok Anda kok tiba-tiba punya pikiran untuk melakukan investigasi mengenai Open BO itu, gimana ceritanya? Ini semua berawal dari keresahan Pak. Keresahan gokil. Keresahan kita sebagai seorang wartawan. Waktu itu di sebuah platform media sosial itu begitu hype ya. Banyak akun yang menawarkan jasa prostitusi online ya, jasa jual daging gitulah. Banyak, dan gejalanya
kok semakin banyak banjir lah, kita banjir informasi itu. Terus kemudian di situ kan di bawah penawaran itu ada hashtag-hashtagnya. Ketika hashtag itu diklik kan pasti banyak. Saya coba bikin hashtag Kudus, Open BO Kudus, Open BO Jepara. Tak bikin sendiri, tak klik, ternyata juga banyak. Iya. Puluhan. Bukan hanya belasan tapi puluhan. Nah, artinya Jepara Kudus ini ada fenomena transaksi seperti itu. Dan Mas Rohim memang membuktikan ya ketika booking mereka di Kudus, di Pati memang ada ya, memang menemukan ya. Saya klik melihat profilnya, saya melihat keterangan-keterangan yang ada di wall-nya. Saya pelajari, kemudian saya DM. Mereka merespon dan mereka mau memberikan kontak atau sudah ada di kontaknya, di wall-nya itu sudah ada kontaknya sih. Mereka merespon dan mau gitu. Jadi pemirsa begitu, ini Open BO ini praktek prostitusi bermula ya dari kota-kota besar, tapi ternyata sekarang ini sudah merambah di kota-kota kecil seperti Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan. Itu juga ada, dan kota-kota kecil lainnya, karena ini memang melalui online. Mas Rohim, yang Anda temukan itu anak-anak usia berapa tahun? Ada yang 20, yang pertama itu 20 tahun. Masih mahasiswa. Oh, masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Dia mengaku masih mahasiswa. Ya. Anak ayam kampus gitu. Ayam kampus. Jadi begitu, ini betul-betul mengkhawatirkan ya kalau sudah sampai begitu. Di dunia pendidikan juga seperti itu. Ini karena gampangnya kita ini berhubungan dengan orang lain melalui media sosial itu. Secara fisik memang mereka masih muda, Pak. Sangat muda. Yang saya temui itu sangat muda. Dan saya tidak ragu mereka masih mahasiswa. Karena dilihat dari fisiknya, dilihat dari penampilannya, mereka masih mahasiswa banget gitu. Jadi kalau dari komunikasinya gimana? Mereka kelihatan terasa intelek, terasa kemahasiswaannya, atau bagaimana? Ya bahasanya mereka gaul begitu. Ya semacam anak-anak mahasiswa. Penampilannya gimana, Mas? Penampilannya, kalau mereka itu, kalau mahasiswa ya, yang saya temui itu mereka tidak tidak selebay yang usia lebih dewasa. Mereka lebih sederhana. Misalnya nggak semiran, nggak terlalu minor, begitu. Mereka sederhana, tapi mereka terawat, bersih. Gitu. Ya. Bersih. Wangi gitu. So pasti itu, Pak. Iya. Jadi dandanannya juga dandanan yang rapi gitu ya. Karena mereka ini rata-rata kan memang pasarnya kelas menengah ke atas. Itu mereka beroperasinya di mana, Mas? Kan ada mereka yang beroperasi itu misalnya di hotel, atau di apartemen, atau di kos-kosan. Mas Rohim menemukan mereka ini beroperasi di mana? Mereka di hotel yang bagus, Pak. Ya, minimal bintang 3 begitu. Bintang 3. Misalnya di Pati dan di Kudus itu ada hotel yang bagus. Mereka yang disewa untuk eksekusi itu yang bagus. Di luar itu mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Saya pernah menggoda yang lebih murah, itu dia tidak mau. Dia nggak mau ya? Tidak mau. Jadi Mas Rohim yang menyewa hotelnya atau mereka yang menyewa hotelnya? Tinggal itu include atau exclude. Oh, ada include, ada exclude ya? Betul, ada istilah itu, Pak. Jadi kalau include sudah termasuk tempatnya. Betul. Jadi mereka yang nyewa. Tapi exclude itu Mas Rohim yang menyewa. Kita yang bayar. Kita yang jadi mereka nggak mau ya kamar hotel yang ecek-ecek. Tidak mau. Kelas 5, kelas Mati 100 katakan tidak mau, atau kelas
hotel yang nggak berbintang, yang bintang. Itulah pemirsa, jadi mereka itu demi safety. Kalau mereka praktek di hotel yang berbintang gitu, itu kan tidak banyak orang ke sana, kalangannya juga memang menengah ke atas, yang ke situ juga orang berduit begitu, sehingga mereka ini pinter mencari yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Betul. Mas Rohim. Betul. Apakah Mas Rohim sempat diinvestigasi oleh mereka? Artinya Mas Rohim ini benar-benar orang benar-benar atau enggak gitu? Atau hanya ini wartawan misalnya yang basa-basi? Dia seperti ini. Kalau dia banyak tanya akan diblokir. Langsung diblokir. Kalau ini orang belum apa-apa kok sudah banyak tanya, itu biasanya langsung diblok. Mereka akan curiga. Mereka itu sensitivitasnya tinggi, Pak. Mereka bagaimana sedikit itu langsung menjaga jarak, istilahnya close lah. Kenapa ya? Tidak tahu ya. Rata-rata seperti itu. Ya. Ya, mereka nggak mau orang-orang yang palsu gitu. Makanya Mas Rohim ini kan wartawan. Berarti Mas Rohim keluar duit banyak dong. Iya, Pak, tapi dibiayai kantor. Tidak saya sendiri. Iya. Seperti kita kemarin melakukan investigasi penutupan Loro Indah, itu kan kita usulkan ke redaksi juga, dan di ACC, ya, dan dibiayai kantor. Semua perjalanan, semua biaya liputan dibiayai oleh Radar Kudus. Jadi begitulah pemirsa, memang karena ini untuk membuat liputan yang bagus dengan investigasi ya memang harus keluar duit juga gitu. Dan kadang-kadang ya memang banyak, karena seperti Open BO ini orangnya itu nggak mau basa-basi, jadi harus close deal gitu, dan itu berapa kadang-kadang nggak mendapatkan informasi apa-apa, tapi kita sudah keluar duit banyak gitu. Ya Mas Rohim ya? Betul. Ya. Mas Rohim, itu kan kalau di media sosial itu kan ada kabar juga bahwa ini banyak akun-akun yang juga penipuan. Misalnya karena ini kan transaksinya kan belum sempat ketemu gitu. Misalnya sudah transfer duit duluan, katakanlah misalnya untuk short time 1 juta misalnya. Tapi begitu sudah transfer kemudian Anda diblokir. Pernah nggak seperti itu? Kalau diblokir belum pernah. Tetapi saya pernah cek ombak, Pak, di media sosial yang lain. Itu ditipu malah. Karena gimana itu? Gimana? Ditipu. Jadi banyak medsos itu dimanfaatkan untuk menawarkan jasa esek-esek gitu. Nah, ketika kita merespon, ingin memesan, membooking, mereka meminta untuk ditransfer sejumlah uang gitu. Nah, ketika sudah ditransfer, setelah itu mereka ngecek. Nah, setelah mengecek uangnya benar-benar masuk, mereka terus menghilang, ngeblok nomor kita. Ya, kita sampai hari kiamat ya nggak bakal bisa menghubungi nomor tersebut, karena tujuannya seperti itu. Ya. Jadi memang di dunia yang sehitam seperti ini juga ada penipuan juga. Jadi hitam bertemu hitam gitu. Mengerikan juga itu. Jadi saya setelah kejadian itu saya belajar dari kejadian itu. Nah, ketika saya melakukan penelusuran prostitusi online itu, saya sebelum mengeksekusi itu saya mempelajari dulu akunnya. Misalkan ada komentar yang bahwa dia penipu, pasti saya tidak terus saya ngecek, misalkan Angel, istilahnya Angel, Angel nama ini di pencarian itu, di pencarian medsos ini, saya tambahkan kata tipu-tipu begitu. Kalau muncul berarti dia penipu. Misalkan Angel ini abal-abal, berarti dia penipu. Ada orang yang ada akun yang
pernah mengupload bahwa dia itu tipu-tipu, itu biasanya ada. Makanya saya waktu penelusuran prostitusi online itu tidak tertipu, karena saya sudah belajar dari masa lalu. Mas Rohim, itu banyak kalangan kelas atas, bahkan ada artis gitu yang beroperasi seperti itu. Kita tahu pemirsa bahwa ada Vanessa Angel yang tarifnya sampai ratusan juta rupiah. Mas Rohim pernah nggak sampai ke sana, menelusuri sampai ke sana? Kalau artis itu, artis lokal Pak. Kalau di sekitar Pantura Timur ini. Pantura Timur ya, itu ada artis lokal. Kalau artis nasional belum. Cuma pada waktu saya liputan itu pas momennya Vanessa Angel tertangkap. Kita sudah selesai liputan, tinggal upload berita, tinggal mengekspos atau mempublish. Itu Vanessa Angel tertangkap. Nah, ketika itu berita kita terus kita munculkan. Nah, kita dapat momen itu. Jadi begitulah, karena Vanessa Angel itu mahal ya, tentu saja Mas Rohim tidak menjangkau ke sana. Mahal sekali. Short time 80 juta. Short time 80 juta, duit kantor habis. Iya, Pak. Ya, tapi kan luar biasa sudah bisa membuktikan bahwa prostitusi online lewat Open BO itu benar-benar ada. Mas, Open BO itu istilah apa sih sebenarnya? Open BO itu ada istilah juga, misalnya Expo dan seterusnya itu. Ya, Expo. Kalau Open BO dulu ya Pak. Open BO itu mereka membuka penawaran ya. Open BO itu kan book online, booking online atau book order ya bisa ya. Book order ya bisa, ada yang mengatakan bahwa itu booking online. Ya, artinya mereka membuka penawaran secara online. Penawaran. Jadi ada nomor telepon untuk dihubungi juga. Ada. Dan ada juga istilah Expo. Kalau Expo itu berarti mereka itu terjadwal, bisa berantai waktunya. Misalnya Senin sampai Rabu begitu. Jadi mereka exposure diri mereka. Jadi begitu pemirsa. Jadi Open BO itu penawaran diri lewat media sosial. Misalnya saya tinggi sekian, berat badan sekian, umur masih sekian, lengkap dengan fotonya ya Mas Rohim ya? Foto, tetapi mereka ada sensor, misalnya pakai kacamata ala pesta begitu. Ya, ada yang dikasih garis begitu, ada yang di blur gitu. Nah, sepanjang Mas Rohim menelusuri itu, data-data yang ada di media sosial itu cocok dengan kenyataannya apa enggak? Misalnya tadi usia, tinggi badan gitu, foto itu cocok enggak? Kebanyakan cocok Pak, kebanyakan. Jadi kalau gitu hanya karena teknologi kamera jahat. Kadang di foto putih, aslinya ya nggak terlalu putih, cuma ya terus nggak hitam gitu ya, nggak gitu. Mas Rohim, ketika memilih yang Anda investigasi itu kriteria Anda apa? Atau sekedar gitu? Atau misalnya saya ingin wanita yang seperti ini kemudian mendapatkan itu, atau bagaimana? Karena kita kebutuhannya untuk penulisan, saya pilih yang variatif. Ada yang panlog. Apa itu panlog, Mas? Panlog itu panda lokal, Pak. Istilah bagi angel yang ada bau-bau Cinanya. Ini Tiongkok lah. Nah, itu katakan sipit, terus kulit putih gitu, putih bersih, itu mereka mentasbihkan dirinya sebagai panda lokal atau disingkat sebagai panlog. Ada juga yang berjilbab. Terus ada juga yang ya seperti pada umumnya gitu. Ada yang berjilbab juga ya.
Jadi jilbab itu pemirsa ternyata juga digunakan sebagai kedok juga. Ini memang perlu hati-hati ya Mas Rohim ya. Mahasiswa berjilbab begitu itu. Ya. Tapi kan mereka memang Pak, sesuai order. Sesuai order dari para pemesan. Ada yang pakai jilbab ya Mbak nanti gitu, atau pakai dandan ala apa gitu. Gitu. Kalau Mas Rohim minta sebagai apa? Bisa biasa-biasa aja. Tapi saya waktu itu menemukan fakta bahwa mereka memang busananya aneh-aneh. Ada yang ya seperti kita melihat film-film begitu. Ada mereka juga membawa, yang saya temukan pertama itu ada yang pakai rambut pasangan atau wig gitu. Ada yang pakai itu. Saya tahu karena ketika melihat itunya, gantungannya, gantungan lemarinya. Ya. Hari begitulah pemirsa, jadi ceritanya menarik sekali gitu. Jadi investigasi ini dimuat di koran juga Mas Rohim ya? Ya pasti kita muat di Radar Kudus saja, dan di online. Secara serial? Secara serial kita melakukan penerbitan hasil investigasi prostitusi online itu kalau tidak salah 4 kali atau 3 kali. 4 kali atau 3 kali gitu. Nah itu juga kita upload di media online Radar Kudus, dan waktu itu pembacanya ternyata juga tinggi sekali. Dari 4 tulisan saya itu ada 3 tulisan yang 5 besar. Di urutan yang pertama tentu saja Mosrid. Tulisan yang pertama tentu saja tulisannya Mbak Mala soal Susilo Tour itu. Itu memang tidak tertandingi, dan sampai sekarang masih tertinggi ya. Yang kayaknya nomor 3 tuh nomor 2 ya. Nomor 2 itu baru soal prostitusi online. Tidak tahu sekarang mungkin banyak tulisan yang semacam itu seperti Lorong Indah yang juga kita lakukan investigasi. Wartawan yang ada di Pati, bukan saya tetapi nah itu anak buahnya. Itu juga tinggi, tapi belum tahu ya, belum kita cek itu apakah masuk 5 besar apa enggak. Dan news value yang diajarkan oleh Radar Kudus kan salah satunya adalah perempuan yang cantik dan seks itu juga termasuk dalam urutan news value. Ya begitulah pemirsa. Jadi memang investigasi itu betul-betul jadi tulisan itu ya fakta gitu. Apalagi di koran yang media mainstream tidak boleh menulis itu misalnya abal-abal, dikarang dan lain sebagainya. Jadi koran itu kalau menulis tentang sesuatu yang tidak nyata begitu, seolah-olah tidak nyata, ya harus dilakukan secara investigasi. Dan Mas Rohim ini melakukan dengan baik, dengan dana, dengan tenaga, dengan pikiran juga. Pemirsa, ini kami hadirkan bukan untuk menggurui, tapi ini sebagai bentuk kehati-hatian kita, informasi kepada kita bahwa prostitusi itu sudah merambah di kalangan masyarakat pinggiran juga di kota-kota kecil seperti ini, mendekati kita. Ada yang sudah di perguruan tinggi, banyak mahasiswanya juga, jangan-jangan nanti ada di sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi bentuk kehati-hatian kita agar supaya lebih waspada mengawasi keluarga-keluarga kita, anak-anak kita. Demikian pemirsa, terima kasih Mas Rohim ya. Semoga ini bermanfaat. Sukses selalu dan terus dilakukan upaya-upaya berikutnya. Amin. Ada yang perlu disampaikan kepada pemirsa? Ada yang saya sampaikan sedikit sebenarnya. Soal komentar pembaca, Pak. Ada yang bilang komentar pembaca bahwa itu tidak fakta. Lebih kayak ini cerpen, ini nggak beneran ini. Begitu. Karena mungkin ini penceritaannya seperti cerita pendek. Cerita ini seperti sastra, karya sastra. Tetapi
sekali lagi kami sampaikan bahwa itu memang fakta. Di realitas sosial kita memang ada, benar-benar ada. Makanya tulisan ini bukan untuk mendatangkan keresahan bagi pembaca, tetapi agar pihak terkait bisa melakukan follow up lah, tindak lanjut begitu. Nah, dan kita memproduksi ini memang sebagai karya jurnalistik yang di situ tidak ada pornografi. Kita benar-benar sesuai kaidah, tidak ekstrim, begitulah bahasanya. Oke, Mas Rokim, sukses ya. Terima kasih.